Ada 4 sekawan yang sedang muncak. Saat jam makan siang, hujan mulai turun. Jadi mereka berteduh di dalam gua. Agar tidak kedinginan, mereka kemudian beralih menjauhi pintu masuk. Sesampainya di dalam gua, Amelia baru tahu kalau ponselnya hilang. Dia pun meminta mereka untuk mencarikan ponselnya, sementara dia tetap di situ sambil menyalakan api. Setengah jam kemudian, teman-temannya kembali. Jamal bilang dia tercebur ke danau karena tidak lihat-lihat. Oki bilang dia sangat ketakutan saat melihat kelelawar, lalu segera balik. Dan Ehsan hampir saja kesasar. Aku senang banget bisa ketemu kalian lagi. Cowok mana yang gelagatnya mencurigakan? Ehsan, dia bohong. Tubuh Jamal memang basah kuyup setelah jatuh ke air. Tapi kenapa rambut Ehsan juga basah? Kayaknya dia baru keluar gua dan kehujanan, tapi tidak mau jujur. Pak Lukman menghubungi polisi. Seseorang telah memakai mobilnya tanpa izin, menabrakannya ke tiang listrik, lalu kabur. Menurut Pak Lukman, pelakunya salah satu tetangganya. Lalu, polisi menginterogasi ketiga tetangga. Ovi mengatakan dia bekerja seharian dan baru pulang di malam hari. Imron menjelaskan dia membantu papanya memindahkan barang bekas dari loteng. Dan Arman bilang dia lagi maraton film serial terbaru sambil makan pizza bersama temannya. Setelah mendengarkan keterangan mereka, petugas polisi menahan salah satu tersangka. Siapa? Imron, rumahnya tidak berloteng, dia telah mengada-ada. Joko mau menikahi cewek pujaan hatinya, Lisa. Tapi sebelum hari H, tunangannya itu hilang. Kamarnya berantakan. Di tempat tidurnya tergeletak catatan berisi angka. Kayaknya ditulis dengan terburu-buru, 170/509. Joko tahu ada 3 cowok lain yang diam-diam mencintai calon istrinya itu. Jordan seorang desainer. Dia sering mengirimi Lisa bunga nan cantik. Lucky punya bengkel mobil. Dia sering menggratiskan oli saat Lisa servis mobil. Sedangkan Arsya seorang penata rambut. Dia sering membantu merapikan rambutnya. Semua cowok ini tidak mungkin bersekongkol dan membawa kabur Lisa agar dia gagal menikahi Joko. Tapi pelakunya pasti salah satu dari mereka. Kamu tahu siapa? Joko membalik kertas itu dan tulisannya terbaca, Bos Oli. Lucky lah yang telah membawa Lisa kabur. Kevin sudah lama mengidamkan punya motor sendiri. Dia juga sudah mengikuti pelatihan dan membaca banyak literatur soal dunia permotoran. Setelah menabung, akhirnya dia bisa membeli motor impiannya. Karena sangat senang, dia langsung menaikinya. Saat lagi enak-enaknya naik motor, tiba-tiba dia terdorong ke tepi jalan. Karena kehilangan kendali, motornya menabrak pohon. Untung dia pakai helm, jadi tidak mengalami cedera. Tapi motornya rusak. Saat mengamati sekeliling, Kevin melihat mobil Ford abu-abu melesat di kejauhan. Waduh, tabrak lari. Kasihan, Kevin jadi sedih. Lalu dia mengecek kondisi motornya. Meskipun rusak, tapi masih bisa dinaiki kok. Saat mulai melanjutkan perjalanan, dia melihat Ford yang sama diparkir di dekat kafe. Dia pun memasuki kafe itu dan melihat keempat pengunjungnya. Tak perlu waktu lama sampai akhirnya dia tahu si penabrak lari itu. Laki-laki yang berdiri di depan konter. Pengunjung lain sudah mulai makan dan cuma dia yang masih memilih menu. Noni mengundang teman-temannya untuk datang ke pestanya. Dia tinggal bersama kakak dan kedua orang tuanya. Noni cuma berpesan begini, "Jangan masuk ke kamar kakakku ya." Mario memang dikenal iseng. Dia menyeletuk,
Kalau udah masuk, kamu nggak akan bisa keluar loh. Setelah makan, ngerumpi dan nonton video viral di TikTok, salah satu teman Noni bertanya, Rani mana nih? Tanpa sepengetahuan mereka, Rani pergi ke dapur untuk mengambil minum, tapi dia nyasar dan malah masuk ke kamar Mario. Kemudian pintu kamarnya menutup sendiri. Meski sudah mencoba membuka pintunya, cewek itu tetap terkurung. Kemudian dia melihat sandi kunci kombinasi dengan huruf dan angka. Dia makin patah semangat, lalu melihat sekeliling. Wah, ada kertas di atas meja. Rani segera mengambilnya, lalu membaca kelima angkanya, 3, 7, 6, 9, 2. Setelah berpikir sejenak, dia menekan kode sandinya dan berhasil keluar kamar itu. Kira-kira sandinya apa ya? 5 huruf pertama pada angka-angka tersebut, T, T, E, S, D. Clara, murid tercerdas di kelasnya. Dia juga ramah dan baik hati. Teman-temannya menyukai sifatnya yang baik, apalagi dia selalu membantu mereka saat ujian. Tapi kali ini situasinya bakal sulit. Akan ada aturan baru saat ujian matematika nanti. Di sekolah cuma akan ada para murid dan guru. Perpus, kantin, dan ruang olahraga akan ditutup. Para murid harus menaruh ponsel mereka di loker khusus. Mereka juga tidak boleh mengobrol. Saat ke kamar mandi, mereka harus masuk satu persatu. Setelah mereka selesai, guru akan mengecek sampai ke tisu-tisunya. Teman-teman Clara jadi sedih. Mereka yakin pasti akan gagal di tes itu. Santuy, kata Clara. Aku punya ide kok. Saat hasil ujiannya dibagikan, nilai mereka sempurna. Guru pun tahu kalau mereka menyontek. Tapi bagaimana caranya? Clara yang pertama masuk ke kamar mandi. Dia menuliskan jawaban yang benar di permukaan cermin buram dengan jarinya. Lalu teman sekelasnya bisa melihat jawaban itu dengan meniupkan udara. Waduh, sekongkolan ternyata. Detektif Broto sedang membuntuti lelaki yang dicurigai sebagai penyelundup. Tiba-tiba dia mempercepat langkahnya, lalu menghilang di tikungan. Sang detektif segera mengejarnya, tapi dia sudah hilang tanpa jejak. Si penyelundup pasti bersembunyi di salon kecantikan. Broto bergegas masuk dan melihat 3 orang wanita. Dia yakin salah satunya pasti lelaki yang dia cari, tapi yang mana? Semua wanita itu terlihat modis dan feminin. Tapi coba perhatikan orang yang duduk di sebelah kanan. Kalau dia perempuan, masa lengannya sangat berbulu begitu? Dialah penjahatnya. Pemilik toko perhiasan di sebuah mall kehilangan cincin mahalnya. Si manajer kemudian menghubungi polisi. Setelah memeriksa rekaman kamera CCTV, mereka mendapatkan 3 tersangka. Seorang mahasiswa, ibu-ibu dengan putrinya yang berumur 10 tahun, dan seorang kakek. Mahasiswa itu bilang dia sedang menunggu temannya di dekat situ, lalu menambahkan, "Saya tidak masuk ke toko." Ibu yang membawa anak terlihat marah. "Saya sedang nonton film bersama anak saya di mall ini saat kejadian." Kemudian si pria tua itu bilang, "Ya, saya memang mau masuki toko kok. Saya kurang enak badan, jadi mau minta air minum. Tapi saya tidak mencuri cincin itu." Siapa yang berbohong? Semua film yang saat itu diputar punya logo 16+. Jadi penontonnya harus berumur 16 tahun ke atas. Sedangkan wanita itu membawa bocil. Haduh, mana bisa nonton filmnya? Teman-teman Fitri sudah hafal kalau dia sangat menyukai teka-teki dan tebak-tebakan. Suatu hari mereka mencoba iseng. Saat Fitri sedang tidur, mereka menggotongnya ke loteng lalu menguncinya dari luar. Di situ cuma ada buku catatan, pulpen, dan senter. Fitri baru tersadar setelah bangun kalau dia berada di ruangan gelap tanpa jendela, pintunya terkunci, dan ada secari kertas di atas meja. Di dalamnya tertulis,
Pecahin teka-teki ini, tulis jawabannya, lalu selipin kertasnya di bawah pintu. Kalau jawabanmu benar, kamu bakal lolos. T X A X R X I X K S X I X S. Karena berotak encer, Fitri tak perlu waktu lama untuk menjawabnya. Apa kamu juga tahu? Dalam kode itu tersusun kata 5 kali tarik sis. Setelah Fitri menyelipkan kertasnya, teman-temannya bersorak, tarik sis! Sebanyak 5 kali, lalu membebaskannya keluar. Ada-ada saja. Sebagai arkeolog, Justin sibuk meneliti piramida kuno. Tapi suatu hari terjadi masalah yang membuatnya terkunci di ruangan bawah tanah berukuran kecil. Beberapa saat setelah dia melewati lorong sempit, sejumlah longsoran batu menutupi area situ. Di hadapannya cuma ada satu pintu, tapi terkunci. Untuk membukanya, dia harus memecahkan teka-teki ini dulu. Setelah memutar otak, Justin bisa menebaknya. Apa kamu juga bisa? Jawabannya adalah negeri di bawah air. Suatu hari di perpus kota ada pengumuman nyeleneh. Pengunjungnya boleh pinjam buku sebanyak mungkin. Mereka juga tidak harus mengembalikannya selama 6 bulan. Loh, kenapa? Perpus itu akan direlokasi ke gedung baru, tapi biayanya super mepet. Dengan begini, pengunjung perpus akan memindahkan sendiri buku-buku itu. Wah, cerdas!